Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salza Alfiana dengan NIM C2419026 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai penyelesaian pengerjaan Labcom Biologi Perikanan mengenai reproduksi pada ikan. Yuk disimak videonya sampai selesai. Pada Labcom kali ini disediakan beberapa data, yaitu nomor ikan, panjang total, bobot jenis, kelamin, TKG, bobot minat, dan yang dapat dilihat oleh teman-teman di sini. Untuk menghitung proporsi kelamin, kita membutuhkan data nomor ikan, panjang total, bobot jenis kelamin, dan TKG yang kita urutkan terlebih dahulu jenis kelaminnya, lalu diurutkan TKG-nya. Sekarang kita akan menghitung sebaran distribusinya, yaitu pertama kita cari jumlah keseluruhannya dengan count, kita blok datanya, data nomor ikan semuanya. Nah, hasilnya ada 120 ikan. Kemudian kita cari jumlah ikan jantan dengan rumus count, lalu kita blok nomor ikan yang bagian jantannya saja. Didapatkan hasil 74 ikan jantan. Kemudian sama seperti jantan, yang betina juga kita cari jumlahnya dengan rumus count, kita blok bawah. Hasilnya yaitu ada 46. Kemudian kita cari P besar jantannya dengan rumus sama dengan N jantan dibagi N keseluruhan dikali dengan 100. Mohon maaf, harusnya dikali dengan 100%, kurang persennya seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita akan mencari Q besar betinanya dengan rumus sama dengan N betina dibagi dengan N keseluruhan dikali 100%. Untuk P kecil jantan sama dengan N jantan dibagi N keseluruhan. Q betina sama dengan N betina dibagi N keseluruhan. Untuk SD-nya kita menggunakan rumus S square itu, terus habis itu kita buka kurung, kita masukin P jantan dikali dengan Q betina dibagi dengan N keseluruhan, tutup kurung. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan mencari proporsinya, sama dengan proporsi jantan sama dengan P jantan dikurang dengan 1,96 karena menggunakan selang kepercayaan 95% dikali dengan SD-nya, untuk kurung enter. Nah, untuk yang lebih dari, yang kurang dari itu tinggal ditambah aja, jadi P jantan ditambah dengan 1,96 dikali SD-nya. Untuk betina sama seperti jantan, bedanya menggunakan Q betina.
mendapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk yang jantan, proporsi ikan kelamin jantan sebesar 0,5297 sampai 0,7037. Untuk yang betina, proporsi ikan kelamin betina sebesar 0,2963 sampai 0,4703. Selanjutnya kita akan melakukan uji chi-square di mana H0 merupakan 1:1, untuk yang H1 tidak sama dengan 1:1. Nah, kita akan menghitung OIJ-nya dengan rumus kita blok terlebih dahulu, terus kita di frekuensi. Nah, sini kita akan memblok TKG pada jantan terlebih dahulu, titik koma, kita blok TKG-nya. Kita tutup kurung, CTRL Shift Enter. Nah, untuk yang OIB berarti nanti kita akan memblok terlebih dahulu, lalu kita pakai rumus yang sama, frekuensi, kita blok TKG pada bagian betina, titik koma, TKG-nya, tutup kurung, CTRL Shift Enter. Oke, ini rumusnya adalah OIJ ditambah dengan OIB tutup kurung dibagi 2. Kita langsung aja blok sampai bawah. Nah, untuk yang X hit J rumusnya sama dengan buka kurung OIJ dikurang dengan EI tutup kurung dikuadratkan kemudian dibagi dengan EI. Lalu kita langsung saja blok ke bawah. Nah, contohnya X hit B sama dengan OIB dikurang dengan EI, terus ditutup kurung dikuadratin dibagi dengan EI. Terus kita blok. Lalu kita jumlahkan dengan rumus sum. Nah, untuk X hit kita jumlahkan X hit J dengan X hit B. Untuk X F kita menggunakan rumus formula dari itu 0,05 karena pakai selain kepercayaan 95%, titik koma, TKG dikurang 1, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, didapatkan hasil bahwa X hit lebih besar daripada X step, dimana hal tersebut menandakan tolak H0. Jadi berdasarkan SK selang kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan X adalah tidak sama dengan
1:1. Nah, untuk proporsi kelamin sudah didapatkan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan menghitung TKG. TKG membutuhkan data panjang total bobot jenis kelamin dan TKG yang telah diurutkan berdasarkan jenis kelamin dan TKG-nya. Kemudian kita akan menghitung nilai persebaran distribusinya terlebih dahulu. Caranya sama. Untuk menghitung jumlah ikannya kita pakai sama dengan count lalu kita blok semua datanya, lalu data panjangnya aja, enter. Untuk mempermudah kita bisa memberi string pada bagian ini. Nah, lalu kita blok sampai bagian minimum. Nah, pada bagian max kita rumuskan, kita ganti jadi max, lalu ini kita ganti menjadi min. Nah, langsung kan teman-teman. Nah, untuk memilih wilayah sama dengan max dikurang min. Untuk jumlah kelas kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari n total. Nah, kita bulatkan ke atas jadi 8. Lalu untuk lebar kelasnya itu rumusnya adalah W dibagi dengan jumlah kelas yang sudah dibulatkan, hasilnya 65. Untuk jarak kelas itu rumusnya NST ditambah dengan lebar kelas. NST nya 1 ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung SKB nya. Pertama itu SKB nya adalah nilai minimum. Dan yang keduanya SKB pertama ditambah dengan jarak kelas lalu diberi string. Nah, kita blok datanya sampai jumlah kelas 8 seperti ini. Nah, untuk SKA itu SKB ditambah dengan lebar kelas, lalu kita beri string, kita blok sampai bawah. Untuk SK itu sama dengan SKB standar dan strip lalu SKA nya kita blok. Nah, untuk TKY itu kita mencarinya akan sama dengan frekuensi, lalu kita blok panjang total pada TKG yang pertama, TKG yang 1, kemudian titik koma SKA tutup kurung CTRL enter. Nah, perlakuan tersebut sama hingga TKG keempat.
bagian sini kita tinggal pakai rumus sum, terus kita blok dari TK 1 sampai 4. Nah, lalu kita blok sama bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu untuk FI relatif pertama sama dengan TKG 1 dibagi dengan jumlahnya. Kali 100. Nah, bisa kita blok sampai bawah. Untuk yang div ini, karena 0 bagi 0 itu nggak bisa, jadi kita hapus saja, terus kita langsung ganti manual jadi 0. Seperti ini teman-teman. Nah, melakukan tersebut sampai FI relatif yang keempat. Nah, data sudah didapatkan semuanya untuk bagian TKG. Sekarang kita akan membuat diagramnya, yaitu pilih insert, kemudian pilih yang stack column. Lalu kita select data, add, kita namain TKG 1, terus kita lagi TKG 2, kita pilih yang FI relatif kedua. Kita tambahkan lagi TKG yang ketiga, blok FI relatif TKG 3. Nah, kita tambahkan lagi TKG 4, blok yang FI relatif TKG 4. Ini. Nah, untuk horizontal atau sumbu X nya ini kita menggunakan selang kelas, jadi kita ubah dulu, edit, lalu kita blok ke selang kelas, lalu kita klik OK. Nah, kita edit terlebih dahulu untuk diagramnya. Axis titles kita tambahkan, kita tulis frekuensi relatif. Nah, untuk bawahnya selang kelas. Nah, kita fill no fill, no borderline, masih solid line. Nah, sudah jadi untuk data TKG. Nah, ini merupakan data dari TKG betina. Grafik diagram petangnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menghitung IKG, indeks kematangan gonad, yang membutuhkan data berupa nomor ikan, panjang total,
jenis, jenis kelamin, TKG, bobot gonad, dan kita akan mencari IKG-nya terlebih dahulu. Dengan rumus sama dengan bobot gonad dibagi dengan bobot jenis dikali 100. Nah, lalu kita blok sampai bawah saja. Sudah didapatkan IKG rataannya, lalu kita blok ke STDV. Nah, nanti kita rumusnya tinggal diganti aja average-nya sama STDV sampai TKG ke 4. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Kita blok IKG rataan, kita insert, lalu kita pilih yang line with markers. Kemudian nanti kita akan hapus garisnya sehingga hanya tersisa titik saja seperti ini teman-teman. Lalu kita edit, no chart ya, title, exist title kita tambahin, kita tambahkan keterangan IKG rataan pada sumbu Y, lalu kita beri keterangan TKG pada sumbu X. Kemudian kita hapus green lines nya, solid line garis, selanjutnya kita akan menambahkan error bars. Pilih more options, kemudian ini yang custom, specific. Nah, nanti yang untuk yang positifnya itu kita menggunakan STDV yang tadi kita sudah cari. Untuk yang negatifnya pun sama,
fekunditas. Fekunditas ini kita harus membutuhkan data berupa bobot panjang total, bobot jenis, bobot gonad contoh per butir, jumlah telur atau per butir, sehingga kita hanya membutuhkan data dari betina dengan TKG 3 ataupun 4 yang sudah matang gonad. Kemudian kita akan mencari X bar, Y bar, dan fekunditasnya. X bar rumusnya average dari rata-rata dari bobot gonad contoh. Lalu kita blok sampai bawah. Untuk yang X bar itu rata-rata dari jumlah telur contoh. Kita blok sampai bawah. Untuk fekunditas itu rumusnya sama dengan bobot gonad dikali dengan 10 dikali dengan X bar itu kurung dibagi dengan Q bar. Enter. Lalu kita blok sampai bawah. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya dengan menggunakan insert, pilih yang sketcher, terus yang ya seperti ini ya teman-teman. Kita select data, pilih add. Untuk sumbu X itu panjang totalnya yang pertama, lalu untuk sumbu Y itu fekunditasnya. Kita akan mencari hubungan dari panjang total dan fekunditas. Lalu kita edit seperti biasa, no chart titles, exit titles. Selanjutnya kita menambahkan train line, pilih yang more option, lalu pilih yang power, klik display equation on chart dan display as quote. Nah, kita tambahkan n nya. Ini ada 9 ya, kita lihat count 9. Kita bikin novel. Ini teman-teman. Nah, untuk hubungan fekunditas dengan bobot tubuh, kita caranya mudah aja. Tinggal kita copy paste grafik ini. Lalu kita edit data. Nah, pada sumbu X-nya kita ubah menjadi bobot jenis. Oke. Nah, untuk train line-nya ini kan masih belum keubah ya, Y sama R nya. Nah, kita hapus dulu, terus kita tambahkan lagi, ini kita ubah dulu jadi bobot, terus kita tambahkan train line nya seperti yang tadi, power,
kita tambahkan n-nya. Sudah jadi ya teman-teman untuk grafik dari fekulitas hubungan panjang tubuh dan bobot jenisnya. Selanjutnya kita akan pilih ke bab terakhir, yaitu diameter telur. Untuk mencarinya kita membutuhkan data berupa diameter telur A, B, dan C. Kita konversi ke milimeter terlebih dahulu dengan cara klik diameter telurnya dibagi dengan 100 blok sampai bawah. Selanjutnya kita mencari n dengan rumus count, terus kita blok yang tadi kita udah konversi jumlah telurnya semuanya sampai bawah. Nah, terus kita string dan mempermudah step selanjutnya. Nah, lalu kita blok sampai minimum. Nah, rumusnya kita ganti jadi max, yang ini jadi min. Lebih mudah ya teman-teman. Lalu kita mencari wilayah rumusnya max dikurangi dengan min. Untuk jumlah kelas itu rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari jumlah keseluruhannya n-nya. Nah, selanjutnya kita bulatkan ke atas menjadi 11. Untuk lebar kelas itu rumusnya sama dengan W dibagi jumlah kelas. Lalu kita bulatkan ke bawah 0,04. Untuk jarak kelas itu rumusnya lebar kelas ditambah dengan NST. Untuk NST nya itu sendiri adalah 0,01. Kemudian kita akan mencari SKB. Pertama itu yang pertama itu nilai minimum. Yang kedua itu SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelasnya di string jarak kelasnya. Lalu kita blok sampai bernilai sejumlah kelasnya itu 11. Untuk nilai SKA-nya itu SKB ditambah dengan lebar kelas di string, jangan lupa. Nah, lalu kita blok sampai bawah. Untuk SKA itu SKB lalu kita tambahkan simbol dan strip, lalu SKA kita blok lagi. Untuk frekuensi telurnya kita blok terlebih dahulu, lalu kita pakai rumus frekuensi, kita blok semua diameter telurnya. Titik koma, nilai SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Sudah dapat, kita akan membuat diagramnya. Menggunakan insert, lalu pilih yang cukup
kita beli novil solid line. Nah, seperti ini. Selanjutnya